Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mas Kasir. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita dan menggali ilmu dari salah satu warung nasi Ampera di Jalan Umbansari, Rumbai. Nama tempatnya yaitu Warung Nasi Ampera Maksimal Mintuwo. Lokasinya nggak jauh dari kampus Politeknik Kaltek Riau, Rumbai. Nah, pas kami datang ternyata lagi rame yang belanja. By the way, for your information lur, sebelum zaman Covid nih, warung selalu ramai penuh sesak kalau udah jam makan siang. Bahkan parkiran bisa membludak. Pemiliknya itu mantan pegawai salah satu bank ternama di Pekanbaru dan masih muda lagi. Beliau sama istrinya dulu sama-sama kerja di bank. Namun secara perlahan akhirnya memutuskan resign dari pekerjaan tersebut. Padahal posisi jabatannya waktu itu bisa dibilang cukup baik dan gajinya juga udah lumayan besar. Kok mau ya resign terus jualan nasi? Padahal kan kerja di bank merupakan cita-cita yang paling diinginkan sebagian besar orang. Kebayangkan kerja di bank pakai seragam, pakai dasi, sepatu mengkilat, dan ruang kerja ber-AC lagi. Tapi pemilik warung nasi ini mantap resign bersama istrinya dan memilih jualan nasi. Penasaran kan sama profil pemiliknya dan bagaimana beliau mengawal usahanya sampai berkembang seperti saat ini? Ini dia pemiliknya, Mas Hari Ireng Triono atau biasa dipanggil Mas Hari. Bapak dua anak ini memiliki alasan yang cukup menyentuh sebelum memilih untuk menjadi pengusaha warung nasi ini. Meski tidak memiliki skill di bidang kuliner, namun Mas Hari mengaku yakin dengan prospek usaha warung nasi tersebut. Ditambah lagi adanya dukungan dari orang tua yang sudah lebih dulu terjun di dunia usaha kuliner. Dari awalnya memiliki karyawan cuma 3 orang, kini Mas Hari udah punya pekerja lebih dari 9 orang. Warungnya yang dulu kecil kini juga semakin luas dan lapang. Semakin penasaran kan bagaimana Mas Hari membangun usahanya dari nol? Yuk ikuti perbincangan kami dalam program Jejak Sukses Mas Kasir, edisi Resign dari Bank Pilih Jualan Nasi. Udah berapa lama nih Mas tempat usaha warung nasi ini berdiri? Usaha ini dari kalau nggak salah Oktober di 2013. Oktober 2013 kurang lebih udah 7 tahun lah ya. 7 tahun. Gimana ceritanya kok bisa kepikiran jualan usaha tersebut? Pertimbangan awalnya apa? Bukannya kerja di bank itu udah enak, bergengsi dan gajinya lumayan besar. Dulu memang ragu ya mau buka usaha ini. Pertama niatnya dulu memang untuk usaha tambahan. Tapi setelah dipikir-pikir, saya banyak melihat referensi teman-teman lain dari internet juga, banyak pengusaha yang sukses di bidang kuliner ini gitu. Nah, dan yang kedua, waktu itu orang tua support gitu, tapi khusus untuk yang bidang kuliner ini gitu. Jadi memang mereka support, orang tua menyarankan buka rumah makan karena prospeknya lebih bagus, karena pengalaman mereka lebih baik. Jadi akhirnya kita mengikuti saran, oke, kita coba buka walaupun memang berat awalnya untuk mempelajari gitu kan, mempelajari rumah makan ini dari nolnya, sangat berat. Tapi ya itu tadi, karena niat pertama waktu kerja di bank, memang betul lebih comfort karena digaji gitu, kita nggak ada resiko. Tapi entah kenapa rasanya hati nggak kurang nyaman gitu, maksudnya dari sisi keberkahan mungkin ya. Udah gaji segitu gede tapi kok merasa kurang gitu. Tiap bulan masih kurang aja, bahkan nggak ada tabungan dulu gitu. Tabungan nggak ada. Yang setelah dipikir-pikir gitu, sampai sekarang alhamdulillah buka rumah makan walaupun omsetnya nggak segede gaji dulu, tapi kita bisa nyimpan gitu. Yang anehnya begitu gitu, kita bisa nyimpan, bisa saving untuk anak juga gitu. Jadi dari saran orang tua itulah kenapa ini rumah makan bisa berdiri.
Bagaimana waktu mau mulai usaha? Apa kendala atau ada hal-hal yang membuat ragu dan takut gagal? Kan biasanya para pemula itu gampang down kalau misalnya menemukan kendala atau usahanya nggak laku. Yang jelas, yang pertama kali itu mental ya. Memang kita biasa digaji dan biasa duduk kantoran gitu, di belakang meja, di depan komputer. Sekarang tiba-tiba harus turun ke pasar, harus masak sendiri, dan harus cari tahu minat pelanggan seperti apa gitu. Jadi memang itu udah 360 derajat kebalik gitu apanya, 180 derajat. Jadi tantangannya cukup menarik gitu. Maksudnya dari awal harus pergi belanja pagi-pagi, yang dimana dulunya pagi-pagi udah pakai kemeja, pakai sepatu ke kantor. Sekarang harus pergi belanja gitu, jadi tahu harga pasar gitu kan. Kendalanya ya itu awal-awal memang pembeli belum ada gitu. Pembeli yang datang ya baru belasan orang lah gitu. Dari sekian orang, ramainya mahasiswa di sini wilayah kampus ya, kok dari sekian mahasiswa kok nggak ada yang mau makan gitu. Jadi itu menjadi tantangan buat saya gitu, karena memang basic di bank marketing, hobi ngobrol juga. Jadi kita ajak ngobrol pelanggan sampai ya benar-benar detail, tahulah mereka itu maunya apa gitu. Tahun-tahun awal itu saya cukup banyak kenal sama mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa yang di tahun-tahun itu mungkin udah banyak yang lulus sekarang. Jadi ya alhamdulillah mereka sering sharing gitu, apa yang mereka inginkan, mereka maunya seperti apa. Yang dulu menu saya itu masih sedikit, sekarang sudah lumayan lah gitu, karena mereka menyarankan, bang bikin ini ya. Jadi ternyata solusi dari kendala-kendala tadi itu ya kita ngobrol, kita menanyakan gitu, apa sih keinginan mereka. Berapa sih awal untuk bisa menjalankan warung nasi? Banyak nggak? Sebenarnya ya Mas cukup beruntung ya. Mas cukup beruntung punya orang tua yang udah duluan terjun ke dunia bisnis kuliner. Jadi untuk waktu itu pertama kali kita masih numpang di kedai beliau jualan sarapan pagi, saya jualan siang sampai malam waktu itu. Jadi setelah dia tutup, saya yang buka gitu, jadi Mas yang buka. Jadi waktu itu semuanya masih serba numpang, jadi nggak begitu banyak modal. Waktu itu masih ingat, waktu pertama kali biaya belanja paling 2 jutaan hanya untuk belanja awal, untuk masak-masak lah, sama beli peralatan beberapa. Cuma di tahun 2016 waktu itu kebetulan ada tempat yang kosong. Orang tua juga udah mulai bilang, ini pelanggan sudah lumayan, sebaiknya kamu pindah. Jadi akhirnya kita pindah ke sini, mandiri, pakai uang sendiri waktu itu. Pakai uang sendiri, walaupun belinya pelan-pelan ya. Beli 3 meja, beli kursi, beli piring nggak banyak waktu itu. Tapi ya seiring waktu ya alhamdulillah sekarang udah di 2 ruko udah full. Bisa nggak diceritain apa perbedaan yang paling terlihat dari awal mulai usaha sampai saat ini? Kalau dulu kalau kita hitung kalau di rumah makan biasanya orang hitung ayam atau beras ya. Kalau ayam itu masih sekitar 5 ekor dulu. Sekarang itu alhamdulillah waktu sebelum Covid itu bisa di 50 sampai 70 ekor. Cuman kalau pas Covid ini paling cuma di 20 sampai 30 ekor. Memang turun drastis sekali. Beras pun demikian, zaman dulu awal-awal buka masih sekarung pun ngabisinnya cukup 2 hari bisa 3 hari gitu. Sekarang bisa di 6 karung lah sehari. Apa nih tips bagi yang mau mulai usaha atau sudah punya agar usahanya bisa berjalan lancar dan semakin berkembang?
Yang pertama sih memang yang namanya usaha pertama harus ada passionnya dulu. Passion dulu, kalau nggak passion karena orang cenderung akan berubah-ubah. Kalau nggak laku ya stop, dia cari yang lain. Nggak laku stop, dia cari yang lain. Tapi kalau passion udah ada, dia akan usahakan walau bagaimanapun akan mengusahakan bisnis ini tetap jalan gitu. Yang kedua jangan menyerah gitu, walaupun usaha down, dicari tahu apa sih penyebabnya gitu. Karena memang pengalaman teman saya banyak yang down karena memang nggak passionnya di kuliner gitu. Boleh yang bukan passion tapi pelajari dari nolnya gitu. Dia harus pelajari dari nol sampai akhir gitu. Jadi artinya usaha ini dia benar-benar kuasai gitu. Yang kedua, nggak semua usaha itu harus punya modal, harus punya tempat. Karena mungkin referensinya banyak di YouTube ya. Banyak di YouTube karena pada saat mau mulai bisnis ternyata yang dicari dulu bukan modal pertama, bukan tempatnya di mana, tapi ada nggak yang mau beli. Yang pertama kali itu peluang mengambil kesempatan di situ ada pembelinya loh, situ ada pelanggannya loh. Jadi peluang itulah diambil cepat. Siapa yang cepat ya dialah yang meraih gitu. Jadi yang berikutnya ya jangan menyerah lah. Kalau misalnya lagi turun, terutama lagi kayak gini ya, COVID, kita akan cari tahu kekurangannya di mana, kenapa mereka nggak mau makan di sini, atau pelayanan kita kah, kebersihan kita kah, selalu terus dievaluasi gitu. Ya itu sih kira-kira. Bagaimana Lur, menginspirasi nggak? Tentunya iya dong. Dari perbincangan kita bisa kita ambil kesimpulan untuk memulai usaha tersebut ternyata persoalan modal bukan menjadi hal yang pertama. Justru yang pertama itu yaitu passion atau selera dan minat. Kalau kita nggak punya passion di bidang usaha tertentu, ya nggak usah dipaksain, cari usaha lain aja. Jangan mudah tergiur melihat orang-orang sukses ketika membangun bisnis tertentu. Kedua, harus tahu market atau target pelanggannya. Berikutnya, jangan mudah menyerah bila usaha kita lama berkembangnya. Yang harus dilakukan yaitu evaluasi dan pelajari minat konsumen. Gitu ya Lur, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana bisa eksis dalam usaha. Sampai jumpa lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya, yang pastinya menginspirasi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mas Kasir, mantap tenan.